Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Ula, NIM 12300211040 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Topik yang saya bahas yaitu pertama yaitu pengertian suhu tubuh, kedua organ pengatur suhu tubuh, ketiga penjalaran sinyal suhu, keempat faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan yang kelima mekanisme kehilangan panas. Langsung saja, yang pertama suhu tubuh. Suhu merupakan keadaan panas dan dingin yang dapat diukur menggunakan termometer. Suhu tubuh manusia adalah konstan, yaitu 36,89 derajat Celcius. Naik turunnya antara 36,11 derajat Celcius sampai 37,22 derajat Celcius. Perbedaan hariannya kira-kira 1 derajat. Tingkat terendah dicapai pada pagi hari, titik tertinggi antara pukul 5 sampai 7 petang. Menurut Samsuri Anas tahun 2007, suhu tubuh dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hipotermi, keadaan apabila suhu lebih dari 36 derajat Celcius. Yang kedua normal, keadaan tubuh antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga febris atau periksia, yaitu keadaan suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir hipertermi, yaitu apabila keadaan suhu tubuh kurang dari 40 derajat Celcius. Manusia dan mamalia mempunyai kemampuan untuk memelihara suhu tubuh relatif konstan dan berlawanan dengan suhu lingkungan. Kepentingan dipertahankan suhu tubuh pada manusia adalah berhubungan dengan reaksi kimia di dalam tubuh kita. Suhu tubuh dibagi menjadi dua, yaitu suhu inti dan suhu kulit. Suhu inti yaitu suhu dari tubuh bagian dalam, dipertahankan sangat konstan, sekitar kurang lebih 1 derajat Fahrenheit atau kurang lebih 0,6 derajat Celcius dari hari ke hari, kecuali bila seseorang mengalami demam. Bahkan pada organ yang telanjang dapat terpajan dengan suhu yang rendah 55 derajat Fahrenheit atau suhu yang tinggi sampai 130 derajat Fahrenheit dalam udara kering, dan tetap dapat mempertahankan suhu inti yang hampir mendekati konstan. Sedangkan suhu kulit berbeda dengan suhu inti, dapat naik turun sesuai dengan suhu lingkungan. Suhu kulit merupakan suhu yang penting apabila kita merujuk pada kemampuan kulit untuk melepaskan panas ke lingkungan. Selanjutnya, yang kedua yaitu organ pengatur suhu tubuh. Organnya terdiri dari hipotalamus dan termoreseptor. Yang pertama, hipotalamus merupakan pusat pengatur panas, dikenal sebagai termostat, terletak di bawah otak. Termostat hipotalamus memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. Hipotalamus terbagi menjadi dua, yaitu hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Hipotalamus anterior yaitu mengatur pembuangan panas, sedangkan hipotalamus posterior mengatur upaya penyimpanan panas. Saraf yang terdapat di bagian preoptik hipotalamus anterior dan posterior memperoleh dua sinyal, yaitu satu dari saraf perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas atau dingin, dan yang kedua yaitu dari suhu darah yang memperdarahi bagian hipotalamus itu sendiri. Yang kedua ada termoreseptor. Termoreseptor dibagi menjadi dua, yaitu termoreseptor perifer dan termoreseptor sentral. Termoreseptor perifer terletak dalam kulit, mendeteksi perubahan suhu kulit dan membran mukosa tertentu, serta mentransmisi informasi tersebut ke hipotalamus. Sedangkan termoreseptor sentral yaitu terletak di antara hipotalamus anterior, medula spinalis, organ abdomen, dan struktur internal lainnya, juga mendeteksi perubahan suhu darah. Selanjutnya yang ketiga yaitu penjalaran sinyal suhu. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui
secara spinothalamikus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer, beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalurkan ke serabut thermal ascendens yang menyilai ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Di sini terdapat 13 faktor. Yang pertama, kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua, rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, mencegah lemak coklat atau brown fat yang tertimbun dalam jaringan untuk di metabolisme. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang ketiga yaitu hormon pertumbuhan, menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, hormon tiroksin. Hormon tiroksin meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Dan pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam, peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh, status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh. Individu dengan lemak tebal tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik, dan dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan segitiga kecepatan jaringan yang lain. Yang kedelapan ada aktivitas. Aktivitas selain meningkatkan laju metabolisme juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Yang kesembilan, gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Yang ke-10 ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah
dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Yang ke-11, irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. Yang ke-12 ada jenis kelamin. Sesuai kegiatan metabolismenya, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita. Wanita dipengaruhi daur haid pada saat ovulasi. Suhu tubuh wanita pada pagi hari saat bangun meningkat 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu usia individu. Usia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi, terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan lemak coklat sehingga terjadi proses termogenesis tanpa menggigil atau non-shivering thermogenesis. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah hipotermi pada bayi. Pembahasan yang terakhir yaitu mekanisme kehilangan panas. Sebagian besar pembentukan panas dalam tubuh dihasilkan oleh organ dalam, terutama di hati, otak, jantung, dan otot rangka selama berolahraga. Kemudian panas ini diantarkan dari organ dan jaringan yang lebih dalam ke kulit, yang kemudian dibuang ke udara dan di lingkungan sekitarnya. Laju kehilangan panas hampir seluruhnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu 1. Seberapa cepat panas yang dapat dikonduksi dari tempat asal panas dihasilkan, yakni dari dalam inti tubuh ke kulit. Yang kedua, seberapa cepat panas kemudian dapat diantarkan dari kulit ke lingkungan. Langsung aja ada 4 mekanisme kehilangan panas. Yang pertama, radiasi. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit atau seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Yang ketiga ada evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan air dari kulit, dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Selama suhu kulit lebih tinggi daripada suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Namun ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi. Memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap suhu tubuh. Sebenarnya suhu tubuh aktual atau yang dapat diukur merupakan suhu yang dihasilkan dari keseimbangan antara produksi panas oleh tubuh dan proses kehilangan panas tubuh dari lingkungan. Yang keempat ada konveksi, perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.